Oke. Pikiran, perasaan, keyakinan itu kreator kehidupan kita. Sudah setuju itu ya? Oke, lihat saya semuanya. Saya berpikir baik dan merasakan baik. Saya berkeyakinan baik. Maka apa yang saya pikirkan, saya rasakan, saya yakini akan jadi kenyataan. Oke? Ini kenyataan yang terjadi, baik apa buruk? Baik, karena saya berpikir baik, merasa baik, berkeyakinan baik. Yang terjadi, baik. Yang baik ini, Bapak Ibu, apakah bisa nggak mempengaruhi pikiran, perasaan, dan keyakinan kita lebih baik? Bisa. Karena saya sudah mendapatkan yang baik, realitasnya, maka realitas yang baik ini mempengaruhi pikiran saya tambah baik, perasaan saya tambah baik, keyakinan saya tambah baik. Berarti saya bisa menciptakan realitas yang jauh lebih baik. Yes? Ini yang lebih baik akan berpengaruh nggak pada pikiran saya? Berarti pikiran saya jauh lebih baik lagi. Perasaan saya jauh lebih baik lagi. Keyakinan saya jauh lebih baik lagi. Makanya di surga itu kekal. Makanya kalau saya perhatikan ya, kenapa ada orang kaya tambah kaya? Itu siklusnya seperti itu. Nah, kenapa yang miskin tambah miskin? Kejadiannya begini. Ini pikirannya sudah buruk. Perasaannya buruk. Keyakinannya buruk. Ingat ya, keyakinan itu kan sebetulnya apa yang dipikirkan diulang-ulang, kemudian dikasih energi sama perasaan. Itu namanya keyakinan. Sudah dengar kan kajian saya? Sudah dengar kan? Ya. Ini terpaksa saya ulang-ulang. Saya curiga sama kalian. Pikirannya buruk. Perasaannya buruk. Keyakinan buruk. Realitasnya buruk. Nah, begitu dia dapat realitas yang buruk, berpengaruh nggak kepada pikiran? Tambah buruk kan? Berpengaruh nggak pada perasaan? Tambah buruk kan? Berpengaruh nggak pada keyakinan? Tambah buruk kan? Nah, pikiran yang tambah buruk, perasaan tambah buruk, keyakinan tambah buruk akan menghasilkan realitas lebih buruk lagi. Ini berpengaruh nggak? Berpengaruh lagi. Maka dia akan terjebak pada siklus keburukan yang terus-menerus. Sudah jatuh ditimpa tangga. Gimana caranya? Satu-satunya cara adalah mengubah dan menghentikan pikiran buruk, perasaan buruk, dan keyakinan buruk itu. Sesungguhnya awal agama itu adalah makrifatullah, mengenal Allah. Nah, ini Quran surat Al-Baqarah 257. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Oke. Yuk kita lihat. Bapak Ibu orang beriman. Kok diam? Kalau menurut ayat ini, orang beriman itu sudah pindah dari kegelapan menuju kepada cahaya. Menurut ayat ini. Kenapa? Kan pelindungnya Allah. Allah sendiri menyatakan dirinya adalah cahaya. Allahu nurun. Jadi ciri orang yang beriman itu jelas bercahaya. Jadi kalau ngaku beriman tapi apa ya kata-kata yang tepatnya itu? Rumek lah bahasa Inggrisnya ya. Jadi yang terpancar dari dirinya itu adalah frekuensi-frekuensi rendah. Bukan frekuensi tinggi. Ya. Kalau orang beriman itu bercahaya. Kalau dia bercahaya berarti sudah jadi sumber cahaya. Kalau dia menjadi sumber cahaya, hadir saja semua kegelapan sirna. Coba kalau Bapak Ibu datang ke satu tempat. Tempat itu langsung bercahaya. Orang-orang di situ yang sedang berantem jadi adem. Orang-orang yang sedang galau jadi damai gitu. Atau tambah damai, tambah galau. Kalau kita datang ke satu tempat, tempat itu atas kedatangan kita menjadi berubah lebih positif. Itu tanda bahwa kita sudah menjadi sumber cahaya. Sudah layak disebut orang yang beriman.
Tapi kalau datang ke tempat itu, malah tempat itu jadi penuh dengan kemarahan, kegalauan, karena kita membawa energi yang buruk. Ingat ya, energi itu menyebar. Apa yang dipikirkan, yang dirasakan, itu akan terpancarkan ke lingkungan. Lingkungan yang dapat vibrasi dan frekuensi energi kita, itu akan sama dengan kita. Itu namanya resonansi. Karena resonansi itu adalah proses komunikasi antar energi. Jadi antar energi itu bisa berkomunikasi. Saya bisa berkomunikasi dengan Bapak Ibu semua yang ada di sini. Dengan perantaraan getaran dan energi. Itulah hebatnya fisika kuantum. Ya, bahkan ada beberapa sahabat di bumi spiritual Indonesia yang diberi tugas oleh saya khusus untuk memberikan proses penyembuhan jarak jauh. Udah saya latih beberapa orang dengan menggunakan fisika kuantum. Bisa. Ya, pengen nggak Bapak Ibu? Pasti pengen. Ini dulu belum selesai. Ya, jadi Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Yes. Jadi orang beriman itu tempatnya di mana? Di dunia cahaya, bukan di dunia kegelapan. Kalau sekarang kita masih tinggal di dunia kegelapan, itu tanda belum beriman. Yes? Oke. Lanjut ya. Wallazina kafaru awliya'uhumut tagut yukhrijuhum minan nur ila dhulumat. Dan orang-orang yang tertutup, ingat ya, yang tertutup, yang menutup dirinya, merasa paling benar, merasa paling hebat, tidak mau mendengarkan nasihat orang lain, tidak mau mendengarkan pikiran-pikiran baru, yang dia di zona nyaman, di pikiran lama, walaupun tidak melayani. Pelindungnya adalah setan. Siapapun yang tertutup, pelindungnya adalah setan. Sudah tahu ya, setan itu diri palsu. Setan itu ego. Setan itu ketika seseorang sedang tidak bisa melihat hakikat di balik yang dia lihat. Ingat ya, setan itu kan temannya iblis. Waktu Allah menyuruh sujud kepada malaikat, agar malaikat sujud pada Adam, kan saat itu malaikat langsung sujud pada Adam. Kenapa malaikat sujud pada Adam? Sederhana. Karena malaikat itu sudah tembus pandang. Yang dilihat, dia bukan Adam. Yang dilihat adalah yang dibalik Adam. Yang dia lihat adalah hakikatnya Adam. Iblis nggak mau sujud. Kenapa? Malah iblis itu berargumen. Bagaimana saya bisa sujud? Saya diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Itulah bodohnya iblis. Dia mengira api lebih mulia dari tanah. Padahal api dan tanah sama-sama mulianya. Betul nggak? Lihat semuanya. Tidak ada nasi kalau tidak ada tanah, tidak ada air, tidak ada udara, tidak ada api. Betul? Betul? Mereka itu disuruh berkolaborasi karena mereka setara. Maka saya menyebut 4 unsur itu sebagai daya sambung semesta. Dan 4 unsur itu diikat oleh satu energi yang bernama ruang kosong, yang sering disebut dengan kecerdasan semesta tanpa batas. Kalau nggak ada ruang kosong, yang 4 pun tidak akan jadi apa-apa. Nah, begitu seseorang merasa dirinya lebih dari orang lain, siapa namanya? Kan tadi ketika disuruh sujud pada Adam, dia nggak mau. Karena dia berargumen, Adam itu diciptakan dari tanah dan aku diciptakan dari api. Dia sedang mempersepsi seolah-olah api lebih mulia dari tanah. Jadi siapapun yang merasa dirinya lebih mulia dari orang lain, namanya siapa? Temannya iblis, siapa namanya? Gitu. Makanya siapapun yang berguru kepada setan, yang berlindung kepada setan, dia hanya akan dipindahkan dari apa? Dari cahaya menuju kegelapan. Ulangi Bapak Ibu. Jadi yang pelindungnya adalah Allah,
Dia akan pindah dari gelap menuju cahaya. Yang pelindungnya adalah setan, ego, diri palsu. Karena dia masih tertutup terhadap cahaya itu, maka pelindungnya apa? Setan. Ketika dia berlindung kepada setan, dia selalu pindah dari cahaya menuju kegelapan. Ayo simpulkan. Jadi kalau orang yang pelindungnya Allah, tempatnya di mana? Di cahaya. Yang masih berlindung kepada setan, tempatnya di mana? Kegelapan. Paham sampai sini? Makanya nanti akan tahu Bapak Ibu. Bapak Ibu tuh pelindungnya siapa? Bentar lagi. Tapi paham ayat ini? Oke, kalau sudah paham, yuk kita lanjut. Mereka itu, siapa mereka? Yang pelindungnya adalah setan. Yang tertutup terhadap cahaya. Tempatnya apa? Mereka itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Nah, saya perlu jelaskan Bapak Ibu. Kenapa kalau ada neraka, kekal di dalamnya? Lihat saya semuanya. Kenapa kalau ada neraka, kekal di dalamnya? Gini ceritanya. Bapak Ibu tahu kan, udah dengar kajian saya, kalau perasaan itu adalah kreator kehidupan kita. Oke? Sudah tahu kan? Oke. Pikiran, perasaan, keyakinan itu kreator kehidupan kita. Sudah setuju itu ya? Oke, lihat saya semuanya. Saya berpikir baik dan merasakan baik. Saya berkeyakinan baik. Maka apa yang saya pikirkan, saya rasakan, saya yakini akan jadi kenyataan. Oke? Ini kenyataan yang terjadi, baik apa buruk? Baik, karena saya berpikir baik, merasa baik, berkeyakinan baik. Yang terjadi, baik. Yang baik ini, Bapak Ibu, apakah bisa nggak mempengaruhi pikiran, perasaan, dan keyakinan kita lebih baik? Bisa. Karena saya sudah mendapatkan yang baik, realitasnya, maka realitas yang baik ini mempengaruhi pikiran saya tambah baik, perasaan saya tambah baik, keyakinan saya tambah baik. Berarti saya bisa menciptakan realitas yang jauh lebih baik. Yes? Ini yang lebih baik akan berpengaruh nggak pada pikiran saya? Berarti pikiran saya jauh lebih baik lagi. Perasaan saya jauh lebih baik lagi. Keyakinan saya jauh lebih baik lagi. Makanya di surga itu kekal. Makanya kalau saya perhatikan ya, kenapa ada orang kaya tambah kaya? Itu siklusnya seperti itu. Nah, kenapa yang miskin tambah miskin? Kejadiannya begini. Ini pikirannya sudah buruk. Perasaannya buruk. Keyakinannya buruk. Ingat ya, keyakinan itu kan sebetulnya apa yang dipikirkan diulang-ulang, kemudian dikasih energi sama perasaan. Itu namanya keyakinan. Sudah dengar kan kajian saya? Sudah dengar kan? Ya. Ini terpaksa saya ulang-ulang. Saya curiga sama kalian. Pikirannya buruk. Perasaannya buruk. Keyakinan buruk. Realitasnya buruk. Nah, begitu dia dapat realitas yang buruk, berpengaruh nggak kepada pikiran? Tambah buruk kan? Berpengaruh nggak pada perasaan? Tambah buruk kan? Berpengaruh nggak pada keyakinan? Tambah buruk kan? Nah, pikiran yang tambah buruk, perasaan tambah buruk, keyakinan tambah buruk akan menghasilkan realitas lebih buruk lagi. Ini berpengaruh nggak? Berpengaruh lagi. Maka dia akan terjebak pada siklus keburukan yang terus-menerus. Sudah jatuh ditimpa tangga. Gimana caranya? Satu-satunya cara adalah mengubah dan menghentikan pikiran buruk, perasaan buruk, dan keyakinan buruk itu. Nah, ini harus hadir di pelatihan saya. Gak cukup hanya mendengarkan kajian seperti ini. Jadi di saya itu ada seri hidup menakjubkan. Bapak Ibu harus hadir. Insya Allah tanggal 26 nih, 27 April ini. Ada khusus episode membangun surga dalam pernikahan. Kenapa saya membuat pelatihan ini? Karena saya tahu. Ya, tahu. Justru pernikahan itu malah jadi neraka baru.
Makanya pelatihannya membangun surga dalam pernikahan. Silakan Bapak Ibu ya, lihat pengumumannya di YouTube ya. Kalau ingin pindah dari neraka ke surga, hadir. Di situ saya akan memberikan pelatihan langsung. Semua lengkap, termasuk dengan meditasinya. 26-27 April ya. Ada iklan dulu lewat. Karena kalau nonton TV juga suka ada iklan lewat ya. Iya, gitu. Ini marketing ya. Tapi ngerti ayat ini ya? Oke. Jadi kalau orang yang pelindungnya Allah, di mana tempat tinggalnya? Cahaya. Orang yang pelindungnya setan, di mana tempat tinggalnya? Kegelapan, alias neraka. Kan gitu. Dan kalau dia sudah tinggal di situ, akan selamanya tinggal di situ. Kalau tidak mengubah pikiran, perasaan, dan keyakinannya. Yes? Oke. Cerdas. Berarti bisa dilanjutkan ya? Oke. Nah, ini Quran surat Al-Hadid. Ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa aminu birasuli yu'tikum kiflaini min rahmati wa yaj'al lakum nuran tamsuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Hai orang-orang yang beriman. Siapa yang dihaikan? Orang beriman. Tempatnya di mana tadi? Di dunia cahaya. Oke. Sudah jadi sumber cahaya? Sudah. Sumber cinta? Sudah. Sumber keberkahan? Sudah. Ya. Sudah nggak ada lagi yang tersakiti oleh dia. Ya. Ya. Pengen nyubit sama kalian itu. Bajunya sudah kayak orang beriman. Dandanya sudah kayak orang beriman. Tapi masih banyak yang tersakiti oleh kalian. Pengen nyubit saya. Padahal jelas kata Nabi, tidak disebut orang beriman jika dia tidur nyenyak sementara tetangganya saja tidak bisa tidur karena kelaparan. Makanya kalau mau makan itu kalian keliling dulu. Keliling dulu di sekitar rumahmu aja. Ada nggak yang keluar kelaparan? Jangan terus makan. Saya suka memerintahkan orang yang kerja di rumah. Coba. Makanya kalau ke warung itu tanya, siapa di sini yang susah? Siapa yang tidak punya beras? Selalu ada cadangan beras buat mereka. Saya sendiri tidak makan nasi. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul. Niscaya Allah akan memberikan rahmatnya kepadamu 2 bagian. Ingat ya, 2 bagian. 1, menjadikan bagi kamu cahaya. Yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan di muka bumi. Itu bagian yang pertama. Jadi orang yang beriman itu bukan sebagai cahaya lagi. Karena dia oleh Allah dijadikan sebagai cahaya. Nih kalau ngajinya lebih dalam lagi nih tauhidnya, saya jelaskan sedikit ya. Kan Allah sudah meniupkan ruhku kepada kita. Di Quran surat Al-Ankabut dikatakan, setelah ruhku itu ditiupkan kepada diri kita, maka Allah menjadikan ruh itu sebagai cahaya. Yang dengan ruh itu yang sudah jadikan cahaya, kita mengerti apa itu iman, kita mengerti apa itu kitab. Begitu kata Al-Quran. Saya batasi dulu ya pembahasan ini. Kalau tauhid kita sudah sampai di situ, tauhid bukan kata-kata. Tauhid bukan sekedar keyakinan. Tapi tauhid sudah mewujud menjadi akhlak. Menjadi tindakan. Tahaluk bi akhlakillah. Berakhlak seperti akhlaknya Allah. Bapak Ibu. Luar biasa. Kehidupan kita luar biasa. Jadi siapa yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Dan beriman kepada Rasulnya. Niscaya Allah akan menjadikan rahmatnya kepadamu 2 bagian. Ada 2 bagian. 1, menjadikan bagi kamu cahaya. Yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan. 2,
Dia akan mengampuni kamu. 2 ya. Mau dapat dua-duanya? Mau. Ya. Syaratnya apa? Beriman dan bertakwa kepada Allah. Dan beriman kepada Rasulnya Allah. Makanya Bapak Ibu jangan asal bicara. Gimana caranya beriman? Gimana cara bertakwa? Cari guru yang ngerti. Yang bisa mewujudkan itu menjadi kenyataan hidup. Bukan sekedar kata-kata. Cari para pewaris ilmunya, para nabi, para rasul. Karena lewat mereka kita akan tahu esensi dari tauhid yang sebenarnya. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini ayat yang kedua. Kita lihat ayat yang ketiga. Ini Quran surat Asy-Syaff. Surat ke-61 ayat yang ke-8. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka. Tetapi Allah justru menyempurnakan cahayanya. Walau orang-orang yang tertutup membencinya. Jadi ayat ini kalau saya simpulkan, kesimpulannya seperti ini. Kesimpulannya. Baca. Cara Allah menyempurnakan cahayanya pada diri kita adalah dengan menghadirkan orang-orang yang berusaha memadamkan cahayanya. Hebat ya? Ada kontradiktif di sini? Perhatikan saya. Jadi ketika kita ingin menuju cahaya Allah dan kita sedang disempurnakan cahaya Allah kepada kita, maka Allah akan menghadirkan orang-orang yang akan berusaha memadamkan cahaya Allah yang dikirim kepada kita. Justru mereka yang dihadirkan untuk memadamkan kita itulah cara Allah menyempurnakan cahayanya. Mengerti Bapak Ibu? Ini berlawanan ya, berlawanan. Karena ayatnya kan jelas, ayatnya tadi jelas. Oke. Saya ulang lagi deh. Mungkin belum mengerti ya. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka. Jadi banyak sebenarnya orang-orang yang tidak mengerti. Lalu berusaha memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka. Bisa dengan hujatan, bisa dengan penghakiman, bisa dengan apa saja. Banyak? Banyak. Nggak usah saya ceritakan ya. Bajunya sih putih. Ininya juga putih. Tetapi dalamnya nggak putih. Masih kotor. Nah, mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka. Tetapi Allah justru menyempurnakan cahayanya. Jadi cara Allah menyempurnakan cahaya kita itu justru dihadirkan yang sebaliknya. Saya mau nanya Bapak Ibu, ingin gak Bapak Ibu bercahaya? Siap gak kalau dihadirkan orang-orang yang berlawanan dengan yang Bapak Ibu mau? Siap? Karena merekalah yang akan menjadi marga lantaran kita semakin bercahaya. Saya masih ingat kata-kata Jalaluddin Rumi. Beliau mengatakan, jiwa-jiwa yang sempurna itu tidak mungkin tidak melewati kesedihan. Seperti bumi yang diguyuri hujan. Ketika hujan turun ke bumi, bunga berwarna-warni tumbuh. Semua yang ditanam tumbuh subur. Karena ada air hujan. Bapak Ibu, semua penderitaan, kesedihan yang kita lalui dalam kehidupan kita, sebetulnya itu adalah cara Dia sedang menyempurnakan jiwa kita. Sadar? Sadar? Oke. Setelah ini sadar ya, oh ternyata semua orang yang menyebalkan, semua orang yang dihadirkan semesta kepada saya, ternyata ini adalah cinta kasih semesta untuk membuat cahaya saya semakin besar. Biar saya jadi mercusuar di semesta ini. Begitu? Oke. Udah mulai semangat sekarang? Oke. Sudah bisa melihat semua yang disebut buruk itu adalah berkah? Oke, bagus, bagus. Itu tanda orang yang sudah memperoleh kemenangan.
Makanya di ayat selanjutnya, di Quran surat Al-An'am ayat 122. Dan apakah orang yang sudah mati, kemudian dia kami hidupkan, dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang benderang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan orang-orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita, yang sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya. Demikianlah kami jadikan orang-orang yang tertutup memandang baik apa yang mereka telah kerjakan. Lihat Bapak Ibu, orang yang masih tertutup pandangan batinnya, dia suka tertipu oleh pemandangan luar, kulit. Dia tidak tahu esensi di baliknya. Maka dia selalu memandang apa yang dia kerjakan itu yang paling baik. Karena memang tertutup. Maka kerjaannya menghakimi dan menyalahkan orang lain. Lihat itu. Orang yang masih begitu tuh sebenarnya masih tertutup. Nah, kembali kepada kata-kata Allah di ayat ini. Dan apakah orang yang sudah mati, kemudian dia kami hidupkan, dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang benderang. Ini mati apaan? Mati apaan? Mati apaan Bapak Ibu? Bukan mati beneran. Tetapi orang yang dalam hidup ini sudah mati. Mati apanya? Mati kesadarannya. Orang yang mati kesadarannya itu seperti orang yang berharap matahari, tetapi dia tinggal di kamarnya yang gelap gulita. Bapak Ibu, perlukah kita mengejar matahari? Tidak perlu. Hanya kita perlu pindah dari kamar kita yang gelap gulita itu keluar. Sinar matahari sudah menunggu kita. Saya kasih tahu Bapak Ibu, cahaya sejati sudah menunggu dalam diri kita semua sekarang. Tidak usah kita mengejar cahaya. Hanya menghilangkan semua penghalang dalam diri kita. Cahaya itu akan bersinar kepada kita. Dan jiwa kita akan tersinari dengan cahaya yang terang benderang. Apakah sama kata Allah? Ini ada orang yang sudah mati, kemudian dia dihidupkan oleh Allah. Dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang benderang. Jadi ciri orang yang hidup menurut Allah, dia sudah memperoleh cahaya yang terang benderang. Jadi ciri orang hidup, dia tinggal di tempat yang bercahaya. Jadi kalau orang yang masih mati dan tertutup, tinggalnya di mana? Di tempat yang gelap. Itu esensi dari ayat ini. Nah, kesimpulannya sudah saya buat tadi. Jadi cara Allah menyempurnakan cahayanya pada diri kita dengan menghadirkan orang-orang yang berusaha memadamkannya. Jadi ada orang yang memaki-maki kita. Sekarang kita lihat sebagai siapa itu? Dia sedang dihadirkan untuk menyempurnakan cahaya kita. Ada orang yang menyakiti kita. Siapa itu? Dia sedang dihadirkan oleh Allah untuk menyempurnakan cahaya kita. Ada orang yang tidak sabar datang kepada kita. Dia sedang dihadirkan oleh Allah untuk menyempurnakan cahaya kita. Ternyata kalau ingin sempurna cahaya kita, kita harus berani untuk menerima semua yang dihadirkan semesta pada kita, sekalipun itu berlawanan dengan kita. Siap apa tidak? Siap? Nah, ini kalau mau ngaji beneran ya harus begini, dikasih tantangan. Ya. Makanya saya berusaha untuk membuka kulit-kulitnya supaya masuk sedikit aja, walaupun tidak terlalu dalam. Itu saja sudah luar biasa. Bayangkan kalau Quran yang hebat ini cuma dibaca Arabnya saja berulang-ulang. Dapat apa? Kita hari ini tidak butuh penghafal Al-Quran. Kita butuh pengamal Al-Quran. Dunia sekarang tidak butuh penghafal. Dulu butuh penghafal karena dulu belum ada memori. Sekarang dunia butuh para pengamal Al-Quran. Dulu ya butuh di zaman itu. Karena waktu itu kertas belum ada. Pensil belum ada. Ditulis di batu, ditulis di apa. Saat itu sulit untuk tulis menulis. Tapi sekarang Quran pun sudah digital.
Semua para sahabat sudah punya 30 juz kan di sini? Ya. Dunia sekarang sedang tidak butuh para penghafal, tapi butuh para pengamal. Sekarang. Oh, dulu sih masih butuh. Saat itu belum ada memori. Bahkan sekarang memori pun sudah tera. Tahu tera? Ini harus diajarin juga kayaknya kalian tuh ya. Kalau 10 pangkat 3, 1000 namanya kilo. Kalau 10 pangkat 6 namanya mega. 10 pangkat 6 itu 1,000,000,000 itu mega. Kalau 10 pangkat 9 itu namanya giga. 10 pangkat 9 berarti nolnya ada 9. 1,000,000,000,000,000 itu namanya giga. 10 pangkat 12 namanya tera. Nanti akan ada lagi 10 pangkat 15, 10 pangkat 18, akan ada lagi. Nah, kalau 10 pangkat min 3 itu namanya mili. 10 pangkat min 6 namanya mikro. 10 pangkat min 9 namanya nano. 10 pangkat min 12 namanya piko. 10 pangkat min 15 namanya femto. 10 pangkat min 18 namanya ato. Dear ya. Kalian itu belajar apa? Saya juga nggak ngerti ya. Belajar agama enggak, belajar ilmu enggak. Kalau sok-sokan aja, merasa paling suci. Begitu saya ngomong begini, pendeta. Yuk, sekarang kita cek. Kita ini sudah tinggal di tempat gelap atau sudah di tempat terang? Yuk, perhatikan. 1, bekerja digerakkan oleh rasa takut. Takut miskin, takut kekurangan, takut tidak dihargai orang, dan semua takut-takut yang lain. Takut tidak kebayar cicilan, begitu apa tidak? Kalau kalian bekerja masih digerakkan oleh rasa takut, bukan digerakkan oleh Allah, itu tanda kalian masih tinggal di tempat gelap. Uang, kebahagiaan, kesuksesan harus diperjuangkan dengan keras. Sehingga uang itu, bayangan itu dikejar terus. Bukan mengejar kita. Begitu apa tidak? Ada yang masih kerja keras cari uang? Kerja keras cari kesuksesan? Dan semua harus diperjuangkan dengan keras? Kalau itu yang terjadi, itu masih tinggal di tempat gelap. Kebahagiaan bergantung pada situasi di luar yang terus berubah. Lihat saya semuanya. Apakah Bapak Ibu hari ini bahagianya sudah tidak bergantung pada situasi yang di luar? Apapun yang di luar, saya tetap bahagia? Sudah begitu? Belum? Masih gelap. Kesuksesan dikaitkan dengan pencapaian akademik, pencapaian jabatan, pencapaian hubungan. Kalau itu yang menjadi standar, itu versi kita. Itu tanda kita masih dalam kegelapan. Maaf Bapak Ibu. Banyak orang menganggap kesuksesan itu pencapaian akademik. Gelar-gelarnya sudah nempel banyak. Bahkan gelar itu dipakai di mana-mana. Saya kasih tahu ya. Yang masih suka pakai gelar pada nama-namanya, itu orang yang gak percaya diri. Ya. Jadi kalau gelarnya banyak ya, itu orang nggak percaya pada dirinya sendiri. Bagaimana orang lain bisa percaya sama dia? Kalau nggak pakai untaian gelar-gelar itu, dia nggak percaya. Hidup tuh nggak usah pakai gelar, Bapak Ibu. Pakai kompetensi. Lepas semua atribut-atribut itu. Jika perlu, lepas jubah kita. Turun ke bawah. Baru benar itu. Pencapaian jabatan. Jadi RT, jadi RW, jadi camat, jadi gubernur, jadi bupati, jadi presiden. Itu ukuran kesuksesan yang kita sebut. Kalau itu yang kita sebut, kita masih dalam kegelapan. Ada nggak
Orang memiliki kekuasaan yang tinggi, tapi kekuasaannya hanya digunakan untuk apa? Hanya untuk dirinya sendiri, hanya untuk kelompoknya, hanya untuk orang-orang yang mendukungnya. Dan dia lupa pada orang lain. Ada yang kayak gitu. Kalau kita mencapai sesuatu yang disebut tinggi oleh kita, hanya berbasis pada diri kita dan golongan kita, itu adalah kegelapan. Ada yang takut ketidakpastian? Ada? Padahal hidup itu tidak pasti. Hidup itu perubahan. Sehingga karena takut ketidakpastian, stres, cemas, marah. Apalagi ketika kehidupan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Menolak semua kenyataan yang terjadi. Masih begitu? Masih begitu tidak? Udah enggak? Bagus, bagus. Tapi kalau masih begitu, itu tanda kita masih tinggal di tempat yang gelap. Terjebak dalam penderitaan. Seolah-olah tidak ada jalan keluar. Sudut pandang sangat sempit. Lihat saya semuanya. Begitu ada kesulitan, terjebak dalam kesulitan. Seolah-olah tidak ada jalan keluar. Seolah-olah itu ada akhir dari kehidupan. Tidak percaya pada Allah yang ada di dalam dirinya. Seolah-olah itu adalah akhir dari segalanya. Kalau itu yang terjadi, berarti kita masih tinggal dalam kegelapan. Ada nggak yang mengisi kekosongan waktu, hanya hiburan, belanja, senda gurau, menghakimi orang, membicarakan keburukan orang? Ada nggak? Ada apa tidak? Dia masih tinggal dalam kegelapan. Terikat pada materi, kepemilikan, status sosial, yang membuat dia menjadi sombong, serakah, tidak pernah memikirkan orang lain. Itu tanda dia masih dalam kegelapan. Jadi janji saya sekarang sudah terbukti? Oke, Bapak Ibu bisa tahu sekarang tinggal di mana? Ya, oke. Ya, tinggal. Wah, kan yang terangnya belum dijelaskan. Oke, nggak apa-apa. Ya, merasa sebagai makhluk yang terpisah dari semesta. Sehingga hidup dikendalikan oleh ego. Setiap orang yang merasa dirinya terpisah dari orang lain, terpisah dari makhluk lain. Lihat, orang seperti itu. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Padahal, tidak ada yang dia butuhkan hasil sendiri. Bapak Ibu, sekarang lihat aja baju yang kita pakai ini. Siapa yang nanam kapasnya kita tidak tahu. Siapa yang menenun kapas menjadi benang kita tidak tahu. Siapa yang membuat benang menjadi kain, kita tidak tahu. Siapa yang menciptakan mesin untuk mengubah benang menjadi kain, kita tidak tahu. Siapa yang jahit pakaian, kita tidak tahu. Adakah Bapak Ibu bisa hidup sendiri tanpa orang lain? Tidak. Kita semua terhubung. Kita semua penting. Makanya orang yang merasa dirinya seolah-olah lebih penting dari orang lain. Bahkan di jalan pun, orang harus menyingkir. Itu tanda masih tinggal dalam kegelapan. Saya tempo hari mau ceramah di Blitar. Sudah disiapkan mobil oeng-oeng itu. Yang berisik di jalan itu. Saya suruh pulang. Pulang. Gimana ayah? Kan ayah harus tepat waktu. Gak apa-apa. Malah nanti saya tidak bisa menikmati perjalanan. Orang harus menyingkir karena kita. Buat apa? Kita merasa diri kita lebih penting dari orang lain. Semua yang hidup di semesta ini setara dan sama pentingnya. Saya suruh pulang. Udah, saya mau pipis dulu. Mau pecel, makan pecel dulu. Pakai oeng-oeng, gak bisa. Jadi susah saya. Makanya, enak kalau hidup itu merasa tidak tahu apa-apa. Jadi belajar terus. Merasa tidak punya apa-apa, lepas dari segala kepemilikan. Merasa tidak bisa apa-apa, tidak pernah meremehkan orang lain. Merasa bukan siapa-siapa, kita semua setara. Enak gak kalau gitu? Kita butuh yang seperti itu di negeri ini. Kita butuh pemimpin yang semacam itu. Pemimpin yang melayani. Bukan pemimpin yang mementingkan dirinya sendiri dan golongannya. Itu kegelapan.
Hidup dipenuhi oleh konflik, ketakutan dan keterpisahan. Kalau kita hidupnya banyak konflik, ketakutan, ya, bahkan kita merasa terpisah dari orang lain, merasa seolah-olah diri kita pun terpisah dari alam semesta. Kalau itu yang terjadi, itu kita masih dalam kegelapan. Hidup terus bersaing, berkompetisi. Senang sekali ketika mendapat yang diinginkan. Sedih sekali ketika mendapatkan yang tidak diinginkan. Apalagi ketika kita kehilangan sesuatu yang kita sebut milik kita. Kalau kita masih seperti itu, kita masih dalam kegelapan. Bapak Ibu, tahu berkompetisi? Tahu bersaing? Bersaing itu kita selalu ingin lebih baik dari orang lain. Stop, tidak usah. Kita menjadi versi terbaik aja dari diri kita sendiri. Itu yang paling bagus hidup. Buat apa bersaing dengan tetangga? Buat apa membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain? Gak ada artinya. Itu tanda kita masih hidup dalam kegelapan. Menolak gagasan tentang energi, menolak gagasan tentang frekuensi, menolak gagasan tentang vibrasi, menolak gagasan bahwa realitas yang terjadi itu semua dibentuk oleh pikiran, perasaan, dan keyakinan kita. Kalau itu kita masih menolak, kita masih tinggal dalam kegelapan. Ilmu pengetahuan semua sudah sepakat menuju ke sana. Realitas itu adalah bukan pemberian semesta. Realitas itu hasil karya kita sendiri. Lihat saya semua, kata-kata saya. Kalau hari ini kita menyangka sakit pemberian dari Allah, miskin dari Allah, penderitaan dari Allah, tanda kita masih tinggal dalam tempat yang gelap. Kita tidak bertanggung jawab pada diri kita sendiri. Semua sakit karena kesalahan kita. Penderitaan karena kesalahan kita. Semua yang negatif bukan dari Allah. Tapi semua yang positif berasal dari kekuatan cinta. Itu semuanya dari Dia. Uang menjadi tujuan akhir. Ekonomi berbasis eksploitasi dan ketidakseimbangan. Lihat sekarang. Dunia sedang mengalami krisis. Kenapa? Ada ego di situ. Ada negara adidaya yang menerapkan tarif impor. Suka-suka dia. Tidak memikirkan yang lain. Tidak memikirkan dunia yang lain. Perang dagang tidak bisa dihindari lagi. Persaingan, kompetisi. Itu buah dari kegelapan. Jadi dunia sekarang sedang dihuni oleh orang-orang yang membawa kegelapan. Dan kita butuh orang-orang yang berkesadaran untuk jadi pemimpin dunia. Apa yang terjadi? Krisis ekonomi sekarang sudah diambang pintu. Tetapi kita semua harus punya keyakinan. Kita punya kekuatan sendiri. Yang tidak bergantung pada pihak yang lain. Kita punya spiritualitas. Kita punya keyakinan. Realitas dibangun oleh pikiran, perasaan, dan keyakinan kita. Bukan oleh situasi yang di luar. Pendidikan. Semua pendidikan sekarang perhatikan. Berbasis hafalan. Dipaksa anak-anak kita harus menghafalkan ini, menghafalkan itu. Buat apa? Hafalan itu tidak akan pernah menolong seseorang. Dalam tingkatan berpikir, hafalan itu adalah grade yang paling rendah. Mengingat, itu grade yang paling rendah. Keterampilan berpikir yang paling rendah. Di atas itu ada memahami. Di atas itu ada yang namanya menerapkan. Di atas itu ada yang namanya menganalisa. Di atas itu ada yang namanya evaluasi. Di atas itu ada yang namanya mensintesa. Kita butuh orang-orang yang bisa mensintesa pengetahuan. Apa yang terjadi? Pendidikan sekarang ulangan. Mengulang-ulang apa yang sudah basi. Saya melihat, saya ini ahli pendidikan. Saya asesor di bidang pendidikan. Ada tren yang menurun. Daya kritis mahasiswa sekarang. Dulu zamannya saya. Kalau dikasih pertanyaan kita mikir. Sekarang kalau mahasiswa dikasih pertanyaan. Tanya Google. Gak pakai mikir. Dan apa yang dikatakan Google dianggap sebagai kebenaran. Bayangkan. Tumpul semuanya. Itu namanya brain rot. Ketumpulan otak.
anak-anak sekarang. Saya tidak bisa ngasih pertanyaan-pertanyaan seperti dulu pada mahasiswa saya. Kalau ujian sekarang dikasih pertanyaan yang sulit, mahasiswa nggak bisa menjawab. Sekarang susah-susah tanya AI, susah-susah tanya Google. Tidak ada keterampilan berpikir untuk mengolah. Daya kritis hilang, daya kreatif hilang, daya kolaborasi hilang, daya komunikasi pun hilang. Di dunia pendidikan. Dunia pendidikan pun sekarang sudah gelap gulita. Mengukur keberhasilan dari hasil pendidikan bukan kesadaran, bukan kebijaksanaan, prestasi akademik, IPK, cum laude tidak cum laude. Mengerikan. Angka-angka itu yang dipakai untuk mengukur keberhasilan. Makanya pendidikan tinggi, keterampilan mencurinya lebih tinggi lagi. Dan korupsi justru dilakukan oleh mereka yang pendidikannya tinggi, tapi tidak berkesadaran. Kita butuh pendidikan yang hidup di dunia terang. Pendidikan yang bisa membuka kesadaran dan kebijaksanaan. Ukuran, bukan prestasi akademik. Sekarang pendidikan, universitas, hanya menyiapkan manusia untuk bekerja. Dengan gelar akademik. Bahkan anak dipaksa untuk mengikuti standar yang kaku, yang namanya kurikulum. Anak tidak dibangun untuk menjadi dirinya sendiri, seperti yang Tuhan mau. Tapi anak dibentuk sesuai maunya kurikulum yang buatan manusia, seperti yang manusia mau. Makanya tidak pernah ada kurikulum yang berhasil. Ganti pejabat, ganti kurikulum, itu aja. Supaya kelihatan ganti, ada yang baru. Hasilnya sama saja. Di dunia gelap, hidup sangat terbatas. Hanya berfokus pada kebutuhan dasar dan status sosial. Lihat, di dunia gelap, orang hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar. Makan, minum, hiburan, tidur, kawin, hanya itu saja. Hidup hanya terbatas di level itu. Tidak menciptakan diri. Bagaimana saya bisa bermanfaat bagi orang banyak? Bagaimana saya bisa menjadi sumber cahaya bagi orang banyak? Status sosial. Ego masih sangat dominan, sehingga kebahagiaan sangat bergantung pada faktor eksternal. Kesuksesan ditandai oleh kekuasaan dan pencapaian materi. Kalau kita mengukur orang sukses, lihat dia jadi siapa. Lihat berapa banyak materinya. Itu ukuran kesuksesan. Bukan berapa berguna dia bagi orang banyak. Berapa besar cinta yang dia bisa bagikan pada orang banyak. Ini semua dunia kegelapan, hadirin. Hidup selalu di antara dua kutub yang berlawanan, yang namanya dualitas. Baik buruk, senang tidak senang, penghakiman, itu semua kegelapan. Teknologi, ketika digarap oleh orang-orang yang hidup dalam kegelapan, mengorbankan keseimbangan alam demi kenyamanan manusia. Lihat sekarang, batu bara dieksploitasi di semua tempat, hanya tinggal lubang-lubangnya. Demi untuk teknologi yang mengganggu keseimbangan alam. Dan banyak yang lain. Dan bumi kita sudah rusak. Bahkan sekarang, inti bumi itu melambat. Inti bumi sudah melambat pergerakannya. Kenapa? Karena kerusakan yang dibangun manusia di muka bumi ini. Mengambil pohon, tidak pernah menanam lagi. Seolah-olah dia pernah menanam pohon. Lalu pohon yang sudah ribuan tahun dipangkas begitu saja. Oksigen hilang di bumi ini. Sedangkan kita untuk hidup perlu oksigen. Dan kita tidak pernah berterima kasih. Bahwa kita dalam hidup mengeluarkan racun yang namanya karbon dioksida. Diproses oleh tanaman, keluar lagi jadi oksigen. Sementara hutan dibabat habis. Ini kegelapan semua hadir. Kesehatan. Obat jadi makanan. Sementara makanan tidak jadi obat. Semua orang minum obat setiap hari sebagai makanan. Sementara yang dia makan bukan yang sebagai obat, tidak membangun tubuh. Padahal tubuh ini punya cara sendiri untuk mengobati semua penyakit yang ada dalam diri kita. Cara makan kita aja sudah tidak sesuai dengan yang dimaui oleh alam. Teknik pengobatan, menghilangkan rasa sakit, bersifat parsial. Tidak melihat akar masalahnya apa. Tidak bersifat holistik. Ini tanda kegelapan. Politik.
mendapatkan kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri dan golongannya. Lihat, pada saat dia mau meraih kekuasaan, dia berjanji, apapun dia janjikan, demi untuk dipilih. Setelah terpilih, dia mengingkari semua janjinya. Ini pemimpin-pemimpin yang tinggal dalam kegelapan. Korupsi, kolusi, nepotisme merajalela setiap aspek kehidupan. Bahkan saking banyaknya bekerja sama, berjamaah melakukan itu. Ini dianggap biasa. Betul? Tempat pendidikan kadang-kadang digunakan untuk mewariskan kebencian. Dididik anak-anak itu supaya membenci orang lain yang berbeda. Coba, ini tempat pendidikan apa ini? Ini tempat pendidikan yang di dalamnya orang-orang yang gelap. Mewariskan kebencian, kekerasan, penjajahan, kedangkalan. Penuh dengan persaingan, egoisme, keserakahan, dan konflik. Nah, itu tanda kita masih ada di dunia gelap. Bapak Ibu berani gak menyatakan diri sudah keluar dari situ? Berani? Oke, setuju. Sekarang kita lihat OTW, pergeseran. Ini jembatan dari gelap menuju cahaya. Apa cirinya? Menyadari bahwa segala hal yang terjadi adalah hasil kreasi pikiran dan perasaan sendiri. Sudah menyadari? Kalau hari ini Bapak Ibu menyadari, semua realitas hidup saya diciptakan oleh pikiran dan perasaan saya, itu berarti sudah OTW itu. Sudah mulai transisi. Ya, mulai belajar bertanggung jawab. Mungkin masih ada ego, tapi sudah mulai menyadari, oh jangan-jangan kehidupan saya masih dikendalikan oleh ego saya. Itu sudah terjadi? Yes, OTW. Bagus, sudah pindah itu. Menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dicapai melalui pencapaian materi, status sosial, dan lain-lain. Kebahagiaan sejati ada di dalam diri setiap individu. Sadar? Kalau itu sudah sadar, keren. OTW. Mulai mempertanyakan segala realitas yang ada. Bapak Ibu mulai mempertanyakan semua realitas yang ada? Mengapa ini terjadi? Pesan apa di balik semua ini? Mempertanyakan. Yes, itu sudah OTW. Hidup bukan hanya bekerja dan mempertahankan materi. Kan banyak orang yang hidupnya kerja, sudah sekolah tinggi-tinggi, kerja, dapat gaji, terus mempertahankan diri supaya di zona nyaman, gak peduli orang lain makan atau tidak, gak peduli orang lain hidupnya susah atau tidak. Banyak yang kayak gitu. Yes. Tapi kalau kita hidup sekarang, hidup bukan hanya untuk itu. Sudah mulai ingin berbagi, sudah mulai ingin membagikan berkah yang kita dapat, itu sudah mulai transisi itu. Transisi, ya. Menyadari bahwa pikiran dan perasaan memiliki kekuatan untuk mengubah nasib. Sadar gak Bapak Ibu? Pikiran dan perasaan punya kekuatan mengubah nasib. Sadar? Gunakan kekuatan itu. Walaupun belum digunakan, tapi sadar dengan itu, ini sudah transisi. Menyadari adanya hukum tarik-menarik dan pengaruh energi terhadap kehidupan. Yang serupa menarik yang serupa. Menyadari bahwa realitas melampaui segalanya dan tidak seperti yang dibayangkan. Intuisi mulai hidup dan terdengar. Bapak Ibu sudah mulai bisa mendengar intuisi, bimbingan hati nurani? Yes. Walaupun belum dituruti, tapi kalau itu sudah mulai hidup, itu sudah transisi. Mulai tertarik dengan metafisika dan pencarian kebenaran. Saya yakin Bapak Ibu yang hadir di tempat ini karena sudah mulai tertarik dengan pencarian hal-hal yang metafisik di balik yang fisik. Saya juga percaya yang mendengarkan TikTok di rumah sekarang pun karena mereka tertarik, menyempatkan waktu untuk membuka diri, mendengarkan pengetahuan baru. Mulai tertarik untuk mengungkap rahasia semesta. Mulai tertarik? Yes. Menyadari bahwa melakukan perlawanan terhadap realitas adalah pemborosan energi. Kalau Bapak Ibu hari ini sadar, kalau saya melawan yang tidak saya inginkan, maka yang tidak diinginkan akan datang berulang-ulang. Berarti melawan yang tidak diinginkan adalah pemborosan energi. Bagus, itu sudah transisi. Mulai bisa melihat sinkronitas. Ternyata segala hal yang terjadi itu sinkron. Semua ada jalinan hubungan, tidak terpisah. Mulai melepaskan keterikatan pada ego.
Sadar bahwa hidup bukanlah perlawanan, melainkan harus mengalir bersama tarian semesta. Ada pengalaman ya, melawan yang tidak diinginkan itu ternyata capek. Tapi begitu kita mengalir, ikut menari dengan tarian semesta, mulai bisa ringan. Sadar nggak itu? Ini transisi, ya. Sadar bahwa hidup yang baik bukanlah memiliki banyak, tetapi membutuhkan sedikit. Mengerti? Ternyata hidup yang baik bukan tentang memiliki banyak, tetapi tentang membutuhkan sedikit. Makin sedikit yang dibutuhkan, ternyata saya lebih damai. Sadar? Transisi. Nah, sekarang siapa yang sudah hidup di dunia cahaya? Mari kita lihat. Yang pertama, dia menjadi mercusuar bagi orang lain dan alam semesta. Menjadi sumber cinta dan keberkahan. Rahmatan lil alamin. Sudah begitu? Sudah begitu? Siapa yang sudah begitu, acungkan tangan? Masa gelap semua? Oke, ada yang acung tangan. Yes, tepuk tangan buat yang sudah berani acungkan tangan. Berkontribusi menciptakan kehidupan yang penuh cinta tanpa syarat. Ikut berkontribusi membangun kehidupan yang penuh cinta, kedamaian, ketenangan. Sudah begitu? Oke, itu sudah berada di dunia cahaya. Kehidupan dipahami sebagai satu kesatuan yang tak terpisah. Karena dia sudah melihat dirinya menyatu dengan semesta. Bahkan dia melihat energi universal yang sama ada di setiap bentuk dan tubuh. Maka dia bisa menghargai setiap orang. Itu sudah terang hidupnya. Sudah tidak terikat lagi pada ego. Sehingga tidak ada kemarahan, tidak ada ketakutan. Ingat Bapak Ibu, kemarahan, ketakutan bersumber pada ego. Yang sudah tidak ada ego lagi, tidak ada lagi kemarahan. Apalagi menjadikan mimbar agama sebagai tempat untuk mencaci maki, itu kemarahan. Masih ada kegelapan. Hidup bukan lagi sebagai persaingan, melainkan sebagai kemitraan. Sudah bisa bermitra dengan semua orang? Sudah bisa bermitra dengan para musuh? Katanya sudah tahu cara Allah menyempurnakan cahayanya, menghadirkan orang-orang yang memadamkannya. Kan sudah tahu tadi. Kalian tuh suka lupa ya, masih di sini udah lupa. Emosi sudah stabil dan ringan, tidak bergantung lagi pada faktor eksternal. Sudah begitu? Oke. Kok banyak yang belumnya ya? Tidak ada kebutuhan mengendalikan realitas, hanya mengalir bersama tarian semesta. Tidak lagi punya kebutuhan mengendalikan pihak lain. Apalagi tahu kalau pihak lain di luar kendali saya. Saya hanya mengendalikan pikiran saya, perasaan saya, dan reaksi saya terhadap segala situasi. Itu milik saya. Kalau itu yang terjadi, kalian sudah terang. Damai yang mendalam, sekalipun dalam situasi yang sulit. Begitu? Makin sulit situasinya, makin damai. Begitu? Yes. Kalian sudah terang. Merasakan emosi tetapi tidak terjebak. Wajar kalau emosi, tapi tidak melekat pada emosi. Tidak tinggal di situ. Segera keluar dan menyadari dengan pemahaman. Ini tidak baik bagi saya. Kalau saya masih emosi berarti saya tidak sayang pada diri saya. Begitu? Terang. Jelas ya? Jadi sekarang tahu ya. Yang gelap begini, yang transisi begini, yang terang begini. Hidup dipenuhi cinta tanpa syarat dalam segala aspek kehidupan. Kalian menyayangi orang lain karena cinta atau karena orang lain baik sama kalian? Karena cinta tanpa syarat, sekalipun dia membencimu. Itu tanda sudah terang benderang. Kenapa? Ego sudah lenyap, sudah larut. Tidak merasa sebagai bagian yang terpisah dari semesta, melainkan sebagai semesta itu sendiri. Bahkan saya bukanlah diri saya. Saya bukan bagian dari semesta. Saya adalah semesta itu sendiri. Keberadaan saya di sini mempengaruhi semesta. Oleh karena itu, keberadaan saya di sini harus menyumbang kesadaran kolektif yang bagus buat semesta. Tidak ada lagi penolakan dan perlawanan terhadap kehidupan. Karena semuanya adalah pesan semesta. Memahami segalanya sudah sempurna.
Tidak ada ilusi ketakutan, tidak ada kesedihan. Hati sepenuhnya sudah terbuka terhadap kehadiran cinta dan cahaya. Begitu? Tambah langka yang menjawab. Sudah bebas dari segala bentuk penghakiman. Menerima semua perbedaan apa adanya. Awas ya. Sekarang ini sedang banyak sekali ya isu-isu tentang seseorang, tentang itu, tentang ini. Awas. Kalian jadi sumber obrolan itu, menghakimi orang lain. Awas. Ya, stop penghakiman. Kalian kan damai. Ya. Sudah bebas dari segala bentuk penghakiman, menerima semua perbedaan apa adanya. Yes? Yes, sudah terang. Melakukan sesuatu bukan lagi karena kewajiban, melainkan karena cinta tanpa syarat. Yes? Salatnya bukan kewajiban lagi, tetapi karena kecintaan kepada Allah. Melakukan sesuatu bukan karena transaksi kebaikan, tapi karena ingin menyampaikan cinta dari Allah. Itu yang harusnya dilakukan manusia-manusia percaya. Memiliki koneksi yang mendalam dengan alam semesta. Kalian merasa terenyuh ketika ada pohon kering? Terenyuh ketika ada pohon kering? Menyiramnya langsung? Merasa terkoneksi dengan semua orang? Ketika melihat orang lain susah, merasa terkoneksi dengan kesusahannya? Ketika melihat orang lain bahagia, terkoneksi dengan kebahagiaannya? Yes, itu tanda kalian sudah berada di tempat yang bercahaya. Menyadari bahwa bumi, langit, dan seisinya adalah ekspresi dari kesadaran universal yang sama. Oh, ternyata semua yang di semesta ini unsur-unsurnya sama dengan yang tubuh saya. Yang ada di bumi, di udara, semua yang ada di tubuh saya. Ternyata saya dengan pohon, saya dengan batu, saya dengan bintang, saya dengan bulan, saya dengan planet, semuanya sama. Begitu? Yes, kalau begitu sudah terang. Tidak berfokus untuk mendapatkan sesuatu dengan merusak kehidupan. Awas ya, banyak sekarang orang mendapatkan sesuatu tapi merusak kehidupan. Itu gelap. Yang terang benderang, dia mendapatkan sesuatu tidak merusak kehidupan. Dia mengambil dari semesta hanya sebatas kebutuhannya. Hidup tidak didominasi oleh pertikaian dan perpecahan, melainkan hidup dengan cinta dan harmoni. Ya, yang masih berantakan rumah tangganya, itu masih gelap. Ya, hiduplah dengan cinta dan harmoni. Berkontribusi menciptakan realitas baru yang penuh cinta. Yuk, setiap hari kita datang ngaji. Kenapa? Ingin menciptakan realitas baru yang penuh cinta. Kita bosan dengan perpecahan. Kita bosan dengan merasa benar sendiri. Kita bosan dengan ajaran dan keyakinan lama yang tidak melayani. Setuju? Oke. Waras berarti. Seperti lilin kecil yang sudah menyala. Lihat lilin kecil yang sudah menyala. Satu lilin menyala, ribuan lilin di sekitarnya bisa menyala. Ingin gak menyalakan lilin-lilin lain? Sudah bercahaya. Mampu mengubah persaingan menjadi kolaborasi. Mampu mengubah egoisme menjadi kesatuan. Mampu mengubah keserakahan menjadi berbagi. Mampu mengubah konflik menjadi pemahaman. Itulah cahaya. Tidak mengeksploitasi alam untuk kepentingan pribadi, melainkan hanya untuk mengambil seperlunya. Setelah itu mengembalikan alam pada keseimbangan. Saya sedang membutuhkan yang seperti ini. Kita juga butuh pemimpin yang seperti ini. Ekonominya berbasis kesadaran dan keseimbangan, bukan berbasis keuntungan pribadi. Awas ya, kalian kalau dagang jangan cari untung gede-gede. Mentang-mentang orang sedang butuh mau lebaran, semua pada sibuk cari untung sebesar-besarnya. Gelap itu. Gak Idul Fitri itu. Ya. Tidak ada manipulasi dalam membangun hubungan. Semua hubungan dibangun dengan cinta tanpa syarat. Orang yang sudah berada di cahaya membangun teknologi berfokus pada sumber daya yang tidak merusak bumi. Makanya sekarang orang berfokus pada energi terbarukan. Energi fosil akan habis. Maka orang berkreasi untuk menciptakan energi terbarukan. Bahkan orang fisika meramal, ruang kosong ini sumber energi bisa diolah menjadi sumber energi baru. Kesehatan.
Metode penyembuhannya sekarang holistik. Sadar bahwa tubuh memiliki kecerdasan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Makanya ketika sakit fisik, baca. Yang sakit di mana nih? Jangan yang sakit spiritual kita, yang sakit intuisi kita, yang sakit mental kita, yang sakit energi kita. Perbaiki yang atasnya. Jangan berfokus pada fisik saja. Pendidikan. Kalau pendidikan yang berbasis cahaya, pendidikan berbasis kesadaran dan kebijaksanaan, membekali peserta didik dengan nilai-nilai spiritual dan kecerdasan emosi. Kita butuh sekolah yang seperti ini. Bukan yang hafalan, yang mengukur prestasi siswa dengan prestasi akademik. Sekarang kita butuh sekolah yang mengukur prestasi dengan kesadaran dan kebijaksanaan. Betul? Sekolah menjadi ruang untuk menemukan jati diri. Tadi sekolah hanya menyiapkan lapangan kerja. Itu dunia gelap. Tetapi sekolah yang di dunia terang menjadi ruang untuk menemukan jati diri dan koneksitas dengan alam. Bukan sekedar mencetak individu agar siap bekerja. Kita butuh sekolah yang seperti ini. Bapak Ibu, tidak ingin gitu membuat sejarah besar dalam hidup? Mau nggak bikin sejarah besar dalam hidup? Ayo bantu saya. Kita bikin realitas baru yang berkesadaran. Setuju nggak? Kita cetak sekolah-sekolah bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkesadaran, bijaksana, melayani. Itu yang butuh kita sekarang. Sistem pendidikan membuat peserta didik menemukan personal genius zone. Dan menjadi diri mereka sendiri. Bukan dipaksa mengikuti sebuah standar kurikulum yang baku dan kaku. Sekarang anak kita diserahkan pada sekolah, lalu harus mengikuti kurikulum tertentu yang baku dan kaku. Lalu dijadikan anak kita seperti yang kurikulum mau. Bukan menjadikan anak kita seperti yang maunya Allah. Sekarang Bapak Ibu, lihat ya di dunia politik. Menjadi pemimpin yang melayani dunia. Memimpin dengan cinta dan kesadaran untuk kesejahteraan bersama. Masih ada nggak yang seperti ini? Memimpin untuk melayani. Memimpin dengan cinta dan kesadaran. Memimpin untuk kesejahteraan bersama. Ada nggak yang seperti ini? Ya, kita doakan ya. Masih ada. 1-2 aja bagus. Hidup penuh kesadaran di setiap momen. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk melatih kesadaran. Memulai dari dengan hening, kesadaran, nafas. Saya adalah cahaya. Saya adalah cinta. Saya adalah sumber cahaya dan cinta setiap saat. Mulai sekarang. Ulangi. Saya adalah cahaya. Saya adalah cinta. Saya adalah sumber cahaya dan cinta setiap saat. Mulailah dari situ. Bapak Ibu. Setelah saya jelaskan semuanya. Indikator hidup di ruang gelap. Indikator hidup dalam transisi dari gelap kepada cahaya. Dan indikator hidup di ruang cahaya. Sekarang berani nggak Bapak Ibu mengatakan di mana tempat tinggal Bapak Ibu saat ini? Di ruang gelap? Transisi? Atau di ruang cahaya? Tong lilating transisinya. Ya? Ya? Hijrah itu jangan terus-terusan. Hijrah itu kan pindah dari gelap menuju cahaya. Hayo we hijrah. Dan nepi-nepi. Ya. Jangan OTW terus. Gak nyampe-nyampe. Sudah saatnya kita hidup di dunia cahaya. Dan kita sekarang bertekad menciptakan realitas baru yang beradab. Setuju? Hidup sejahtera bersama. Saya sangat iri melihat negara-negara yang tidak banyak bicara agama, tapi jadi negara paling bahagia di dunia. Seperti Finlandia, Norwegia, Selandia Baru, Luxembourg, dan semua negara-negara yang lain. Mereka tidak bicara agama, tapi hidup beradab. Tidak ada pertikaian, tidak ada korupsi, tidak ada manipulasi. Semua dibangun kehidupan dengan kejujuran. Tidak ada manipulasi, apalagi nepotisme. Saya pernah berkunjung ke negara-negara itu. Saya iri terhadap mereka. Mereka hidupnya bahagia.
Bahkan hutan-hutannya utuh. Karena mereka yakin panjang umur dibangun oleh hutan. Karena ternyata semakin sering otak kita melihat hijau-hijauan, itu di sel kita ada DNA, ada kromosom. Kromosom yang ke-46 dari DNA kita namanya telomer. Kalau orang sering ke hutan, telomernya memanjang. Kalau telomernya memanjang, selnya jadi sehat. Makanya umurnya jadi panjang. Karena hidupnya bahagia. Bayangkan Bapak Ibu, anak-anak kita, cucu-cucu kita hidup sudah di negara yang penuh konflik. Masuk pendidikan, di situ juga dicetak menjadi orang lain. Menjadi gurunya, menjadi kurikulum, bukan menjadi dirinya sendiri. Mari kita rubah semuanya dengan kesadaran kita. Rubah dari diri kita sendiri. Mari kita hidup di dunia cahaya, karena di dunia gelap, semua hanya menimbulkan neraka baru bagi diri kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.